Tepat saya persilakan. Ini sebenarnya gue juga berada di sana. Halo, kedengeran gak guys? Udah, jangan ledekin. Semangat Itis. Malu tahu malu. Halo Babe. Yang kenceng Itis. Gak bisa dong. Sama ya. Jangan. Senam. Enggak kok, sedikit. Mana ya, slide-nya berapa nih? Tuh cuman 13. Wah, dan iseng kameranya di Kok Imam, jangan dong. Pak, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan profil Wirda Mansur. Di mana Wirda Mansur ini nama aslinya Wirda Salamah Ulia dan lahir pada tanggal 20 November 2001. Dia ini dikenal dengan nama Wirda Mansur. Nah, nama Mansur itu sendiri merupakan nama belakang ayahnya. Ayah Wirda itu bernama Yusuf Mansur dan beliau adalah pendakwah terkenal di tanah air. Sementara ibunya itu bernama Siti Maimunah dan Wirda merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Dan ia juga merupakan seorang pengusaha dan penulis buku. Dan juga dia penghafal Quran dari sejak usia dini. Untuk kehidupan Wirda merupakan yang tadi anak pertama dari 5 bersaudara, di mana keempat adiknya itu bernama Kumi Rahmatul Qulub, Aisyah Humairah Hafizoh, Muhammad Kun Syafi'i, Muhammad Yusuf Al-Hafiz, dan Wirda ini berhenti sekolah dan fokus menghafal Quran sejak usia 9 tahun. Tapi dia melanjutkan pendidikan formalnya dan dia melanjutkan sekolah menengah pertama atau SMP itu di negara Yordania. Terus kelas 8 SMP dia pindah ke Amerika Serikat. Dan juga setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, dia melanjutkan ke pendidikan tinggi yaitu di Oxford. Namun dia tidak menyelesaikan pendidikan tersebut. Dan ia pun telah memberikan klarifikasinya di media sosialnya sendiri. Ia mengatakan bahwa dirinya kuliah di 4 tempat atau 4 kampus. Yang pertama itu di International, bahasanya apa ini? Ya itulah pokoknya di Oxford pada 2017. Dan itu nggak selesai. Dan dia lanjut ke Raffles University di Singapura. Dan pada saat itu dia udah mendapat gelar S1, tapi ia hanya berjalan 3 semester saja. Dan dia memilih untuk pindah kampus lagi ke Buckingham dan mengambil jurusan Business Enterprise. Dan di waktu yang bersamaan juga, dia menempuh pendidikan di Indonesia yaitu di Institut Darul Quran. Lanjut, Pak. Iya, Buckingham. Dan
buku-buku, dan dia ini kan penulis buku. Nah, ini tuh beberapa buku yang ia tulis, yaitu yang pertama itu di tahun 2016 ada Reach Your Dream, dan 2017 itu Be Calm, Be Strong, and Be Grateful. 2018 itu Be the Now You. Lanjut, Pak. Di tahun 2019 itu Remember Me and I Will Remember You. Terus 2020 itu Unlimited You, dan selanjutnya itu A Not to Remember. Dan yang terakhir itu ada We 13 Age Journey. Dan buku ini tuh tentang planner buat menuju masa depan gitu, kayak isinya tuh list-list buat menggapai cita-cita gitu. Lanjut, Pak. Karir dan pengalaman Wirda sendiri yaitu selain menjadi penulis, dan ia tuh terjun juga ke dunia hiburan. Ia pernah membintangi film yakni Cahaya Cinta Pesantren pada tahun 2016 dan The Santri tahun 2020. Ia juga merilis sebuah lagu yang berjudul Cahaya Cinta dan Hanyalah Engkau. Wirda juga menjadi pembisnis muda pada Agustus 2019. Secara resmi, Wirda mendirikan perusahaan yang diberi nama PT Wirdamai Group Indonesia. Wirda juga menjabat sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Dan dia menjabat sebagai direktur utama ini pada umur 19 tahun. PT Wirdamai Group Indonesia ini adalah sebuah induk perusahaan yang dikelola oleh keluarga Wirda Mansur itu sendiri. Perusahaan tersebut membawahi bisnis wisata hati tour and travel dan wake up make up. Lanjut, Pak. Awal merintis usaha, Putri Ustadz Yusuf Mansur ini diketahui mendirikan perusahaan pada 2019 lalu bernama PT Wirdamai Group Indonesia, yang tadi perusahaan ini menaungi sejumlah bisnis yang ia kelola seperti fashion dan kecantikan. Dan juga memiliki usaha travel bernama Wisata Hati Tour and Travel. Bisnis tersebut yang pertama didirikan oleh Yusuf Mansur, yaitu ayahnya sendiri, dan dikelola oleh Wirdanya. Dan Biro Perjalanan ini melayani paket wisata umroh dan juga haji khusus. Wisata Hati Tour and Travel berdiri sejak 2007 dan sudah memiliki izin dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Agama. Nah, ini tuh jenis-jenis usaha yang dinaungi PT Wirdamai Group Wirdamai Group Indonesia. Yang pertama itu ada Wirdamai Official dan ada Wake Up Makeup. Wake Up Makeup itu sejenis makeup atau skincare gitu. Terus yang Wisata Hati Tour and Travel itu tadi umroh dan haji. Terus Millennial Anti Bokeh. Millennial Anti Bokeh itu suatu apa ya, kalau dibilang bukan kayak grup gitu loh, Pak, buat pejuang usaha gitu. Nah, kalau iCoin itu uang apa ya bahasanya? Nah, iya, saham. Iya, lanjut, Pak. Bukan. Dan case sukses menurut Wirda itu sendiri ada pada doa, di mana sebelum kalian memulai apapun atau mau melakukan sesuatu, semua harus dimulai dari berdoa. Sebab impian tidak akan bisa berjalan bila di situ tidak ada kebolehan. Keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat-kalimat ini itu semua dituangkan di dalam buku-buku yang Wirda tulis tadi. Nah, berikut ini beberapa moto yang diyakini sama Wirda Mansur, yaitu Dream, Pray, Action, bermimpi, berdoa, dan berusaha. Dan yang kedua, tanpa Allah kita nggak ada apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Dan yang ketiga itu sesungguhnya orang yang gagal adalah orang yang takut bermimpi dan takut berucap. Dan yang keempat itu no matter what, no matter how, se-impossible mungkin, terlihat nothing is impossible for Allah. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Kun fayakun. Nah, terima kasih. Ada yang mau nanya? Nggak ada dong. Udah ya, Pak? Ada yang mau nanya nggak? Ada.
mau nanya sama Siti. Kamu nanya. Nanya apa? Fajar Oke. Sigi apa? Oke, Siti Muslihati. Iya, Bang Fajar. I have a question for you. Yes. Just one question. You say Aku bukan Wirda orang Mansur. Inggris. Bisa nggak nanya pakai bahasa Indonesia aja? You say Wirda Mansur is a writer, right? So, Iya. what is the title of the novel that impressed you the most you read from the Wirda Mansur? Oh, yang aku sukain gitu. Yes. Boleh. And maybe you can tell to us about the story of the novel little. Ini. Oh, dia mau. Okay, tell us the story of the novel. Remember Me and I Will Remember You, di mana isinya itu tentang banyaknya dari nasihat-nasihat dari ayahnya Wirda tentang kehidupan sehari-hari, terus juga tentang sabar, tentang maaf. Pokoknya semua kehidupan nasihat kehidupan dari ayahnya Wirda itu dituangin semua di sini. Okay. Good. Thank you. Udah. Yes, thank you for your answer. Sama-sama. Next. Satu aja cukup ya. Nggak boleh mendua. Oke. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Pak, Amiruddin. Ya, saya nggak ada itunya namanya di ya, nama panel ya, kayaknya itu deh yang atas ya, Pak. Yang paling atas. Saya tunjuk. Oh, ini dia. Belum, sabar. Wait. Wahyu, Mr. Wahyu. Hah? Wahyu. Hadir. Dengar ya Bang, dengar. Wahyu. Mana? Oke. Woi. Cuma 8. Sebentar ini lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Arif Muhammad, di mana dia seorang influencer sekaligus pengusaha. Oke, lanjut Pak. Suaranya kurang jelas. Muhammad Arif Yakub atau lebih dikenal dengan Arif Muhammad adalah ya kelahiran Batam 20 Oktober 1990, namun memiliki darah Minangkabau dari orang tuanya. Pada tanggal 16 September 2016, Arif menikah dengan Tiara Pangestika dan saat ini telah dikaruniai 2 anak. Yang pertama laki-laki bernama Ibrahim Wishaka El Emran dan anak kedua bernama Meka Ayu Aman Jifa. Selain menjadi konten kreator,
yang telah banyak mendapatkan endorse dari berbagai produk, Arif Muhammad juga memiliki beberapa bisnis yang sukses dan dapat diterima oleh masyarakat, antara lain ialah Kekinian, cuan.id, Bakso Aci Akang, Pep Studio, dan rumah makan Padang Payakumbuh. Banyak ya, banyak ya usahanya. Enggak ada, sedikit lagi, sudah lagi. Nah, ini sedikit informasi pribadi tentang Arif Muhammad. Arif Muhammad lahir pada tanggal 20 Oktober 1990. Orang tuanya Iskandar Yakub dan Roslainar, pasangannya yaitu Tiara Pangestika, anaknya tadi Ibrahim Wisaka Ramran dan Meka Ayu Manjiva, kerabatnya Rosi Eka Putri, Rosa Ramadona, dan Citra Desi. Ya, pendidikan terakhir Arif Muhammad itu di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum. Profilnya dia Arif Muhammad dengan followers sekarang juta ya, lumayan lah ya, banyak. Nah, ini karir dan pengalaman kerja dari seorang Arif Muhammad. Tahun 2009 menjadi content creator di Twitter. Mungkin ada yang tahu atau enggak ya dengan username @pocong. Enggak tahu ya. Ya udah. Tahun 2014 dia merantau dan berjualan pulsa di Kebumen. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 Arif Muhammad merantau ke Yogyakarta untuk berjualan sate di pinggir jalan. Kayaknya memang jiwanya ini pengusaha atau pembisnis ya. Tahun 2016 pembuka usaha kue yang bernama Kekinian, 2018 pembuka usaha kuliner yaitu Bakso Aci Akang, dan 2020 hingga saat ini membuka bisnis fashion bernama Pep Studio dan kuliner yaitu rumah makan Padang Payakumbuh. Masya. Enggak, beda dong. Ya, update sih. Nah, berikut awal merintis dan jenis-jenis usahanya. Setelah lulus sekolah, Arif Muhammad merantau dan kuliah di Universitas Trisakti. Pada tahun 2019 ia menjadi content creator, namun tidak bertahan lama. Dan tahun 2015 ia merantau ke Ubud untuk belajar berjualan pulsa. Di tahun 2016, ia dan istri mulai membuka usaha kuliner pertamanya, itu Kekinian. Hingga di tahun 2020 sampai dengan saat ini, usaha Arif Muhammad semakin meluas, baik di bidang fashion maupun kuliner. Yang baru saat ini ialah Bakso Aci Akang, Pep Studio, dan rumah makan Padang Payakumbuh. Nah, iya betul Pak. Pada ya sekarang cabangnya udah banyak Pak di mana-mana Pak. Nah inilah sedikit. Nah ini sedikit sukses dan moto hidup dari seorang Arif Muhammad. Yang pertama, jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Bersyukur dengan apa yang dimiliki, lebih bermanfaat daripada sekedar membanding-bandingkan. Yang kedua, hampir semua orang pernah susah. Itu nggak salah, melainkan proses kehidupan. Yang salah itu yang bisanya cuma mengeluh dan menyalahkan keadaan tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan. Yang terakhir, cari teman jangan yang hebat-hebat saja, tapi cari yang bikin nyaman dan happy, yang bisa menerima segala kekurangan dan ada saat dibutuhkan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak yang ini. Iya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau dengan bersingkat waktu nggak usah bertanya. Wahyu, kamu mau nanya Wahyu? Ya, silakan Mary. Namanya Mary Juna, Pak. Nggak nanya bang, nggak nanya. Pertama itu dia kekinian, terus Bakso Aci Akang, Pep Studio, rumah makan Padang Payakumbuh. Wahyu mau nanya tuh, Wahyu pakai bahasa Jawa. Kalau untuk awal kekinian itu booming banget karena pertama dia buka hampir 200 box dia 2000 box dia terjual. Nah, kalau untuk saat ini Padang Payakumbuh itu terkenal banget sih, apa namanya, profitnya besar. Karena cabangnya udah ada di mana-mana sekarang Padang Payakumbuh. Ya. Ada lagi? Kalau Pep Studio itu kemarin pertama dia launching dia bagi-bagiin Vespa. Kalau tahu 100 Vespa itu, nah itu ya. Udah, udah. Makasih Pak.
Linda. 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 Belum di-download kali, Pak? Belum. Udah. Paling atas. Mm-mm. Oh, ini Pak. Ada nak. Ini nih. Nah, belum. Boleh ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Fadil Jaidi yang nama aslinya itu Fadil Muhammad Jaidi, yang dikenal sebagai Fadil Jaidi. Next, Pak. Di sini ada biografi tentang Fadil Jaidi. Fadil Jaidi ini memiliki nama lengkap yaitu Fadil Muhammad Jaidi yang lahir pada 17 Oktober 1994 di Jakarta. Selebgram dan YouTuber ini merupakan pria berdarah Arab yang Fadil merupakan penganut agama Islam yang berusia 28 tahun ini lulusan London School of Public Relations jurusan Ilmu Komunikasi. Ia merupakan mantan artis cilik Indonesia yang dirinya pertama kali berkarir di dunia entertainment sejak tahun 2002 yaitu dengan judul Tuyul dan Bakyul. Kalau misalkan kalian ada yang pernah nonton. Next, Pak. Nah, ini sekilas tentang keluarga Fadil Jaidi. Kan di Instagram tuh sering banyak ya keluarganya pun pada lucu. Di sini ada Dila yang adik perempuan dari Fadil Jaidi yang hobinya itu merias make up dengan bentuk karakter. Di sini ada ibunya yang bernama Ida atau akrab dengan sapaan Mama Ida. Dan di sini pun ada Islam Al Jaidi yaitu kakak dari Fadil Jaidi, yaitu dia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran. Dan di sini ada papahnya yang bernama Muhammad Jaidi atau akrab dengan Pak Muh yang biasanya dia endorse suka bareng sama Fadil Jaidi. Next, Pak. Di sini ada karir Fadil Jaidi yang berawal dari tahun 2002, yaitu Fadil mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai aktor dengan berperan sebagai Adit dalam sinetron Tuyul dan Bakyul. Lalu di sini ada 2005, dia itu terjun ke dunia hiburan secara profesional di sinetron Tawakal sebagai Yono. Lalu di sini ada 2016-nya dia sudah aktif berkarir sebagai YouTuber. Sejak tahun 2016 bermula dari konten YouTube, lebih banyak berfokus dengan kegiatan sehari-hari atau sehingga membentuk sebuah channel. Lanjut. Di sini dia ada pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja Fadil Jaidi ini dia itu Fadil Jaidi sudah menjadi pemain sinetron dengan honor awalnya 500.000. Tapi Fadil sangat bersyukur karena dia mempunyai pengalaman yang sungguh luar biasa. Kini Fadil lebih memilih untuk menjadi seorang selebgram sekaligus YouTuber. Next. Di sini ada awal merintis usaha Fadil Jaidi. Jadi Fadil Jaidi itu awal merintisnya itu dia hanya
punya franchise street boba. Itu bukan punya dia, tapi dia ikutan join gitu. Heeh. Jadi membuka franchise street boba dengan alasan dia tuh ngelihat temennya kayak sukses, jadi dia mau ikutan untuk mencoba membuka franchise itu. Nah, street boba itu sendiri dimiliki oleh teman Fadil yang bernama Jovi Adiguna. Yang tahu Jovi Adiguna itu teman Fadil JD. Dia pun kaget karena usahanya banyak dilirik oleh teman-temannya. Dan akhirnya Fadil JD membuka outlet street boba yang berlokasi di Jati Asih, Bekasi. Next, Pak. Nah, ini untuk sekilas gambaran. Di sini juga ada temannya Keanu. Nah, ini Jovi. Ini dia yang ikut join street boba. Next, Pak. Lanjut, di sini ada beberapa jenis-jenis usahanya ya. Di sini berawal dari street boba. Street boba itu apa sih? Kalau kalian belum tahu, itu minuman dengan variasi rasa ala Jepang yang ada bobanya. Terus di sini ada warung Pakmu. Ada warung Pakmu. Warung Pakmu ini dia diambil dari nama bapaknya. Warung Pakmu ini dengan menu beragam, dia ada bakso, ada soto Betawi, ayam bakar. Untuk bakso variannya itu yang terkenal yang keju, urat, dan mercon. Di sini pun dia ada cimol di Aceh Nyemil. Kalau kalian sering lihat, dia sering endorse juga. Terus di sini satu lagi ada traffic ban. Traffic ban ini dia tuh terdiri dari burger, hotdog dengan logo di atas rotinya. Jadi dia kayak beda dari burger lainnya. Traffic ban ini pun dia udah memiliki 30 cabang di Jakarta, Bogor, Depok, bermacam-macam. Next, Pak. Di sini yang terakhir ada sukses dan moto. Di balik usaha dan kerja kerasnya serta doa orang tua yang tak kenal henti, Fadil ini salah satu YouTuber, selebgram, influencer, dan konten kreator yang paling berpengaruh di dunia hiburan. Di sini untuk moto hidupnya, Fadil itu cuman berpikir, aku sampai detik ini selalu ngerasa aku bisa seperti ini bukan punya aku, tapi punya orang tua aku, rezeki keluarga aku, semuanya, tapi lewat aku. Jadi Fadil jadi ini bisa sukses hingga sekarang ini karena dia memandang itu dia membantu keluarganya, ekonomi keluarganya terutama. Ada yang ingin bertanya? Kenapa, Pak? Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya? Kenapa? Nanyanya yang bener ya, durasi. Enggak ada yang mau bertanya? Yang online nggak mau bertanya? Ya lagi kurang sehat. Yaudah, saya tutup ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, bohong. Ini cara makanya gimana? Masa begini? Gini. Oh. Nggak tahu. Enggak. Pegang gini aja ya.
Iya. Saya mulai aja ya, Pak. Langsung mulai. Langsung mulai aja. Oke. Oke, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Ruben Onsu. Ruben Onsu, artis bertalenta ini memiliki nama lengkap Ruben Onsu Samuel atau dikenal dengan nama panggilan Ruben Onsu. Ruben Onsu ini seorang aktor, komedian, pembawa acara, serta pengusaha berkebangsaan Indonesia. Ruben Onsu lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1983. Terus Ruben Onsu mulai memulai karirnya di dunia hiburan dari tahun 1994 hingga sekarang. Ruben Onsu merupakan anak kedua dari pasangan almarhum Johannes Abraham Onsu dan almarhum Helmia. Ruben Onsu juga memiliki seorang kakak bernama Ripka Samaria dan adik bernama Jordi Onsu. Karir dan pengalaman kerja. Kesuksesan yang diraih Ruben Onsu saat ini merupakan buah dari kerja keras dan cerita pahit di masa lalu perjuangan terjun ke dunia hiburan yang dijalani Ruben Onsu dari nol hingga sekarang. Sebelum dikenal sebagai artis terkenal, Ruben Onsu juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di area parkir hotel berbintang di Jakarta, dan itu berjalan selama 2 tahun. Pada saat itu Ruben Onsu jauh dari kata mewah dengan pendapatan hanya sebagai seorang petugas kebersihan di hotel berbintang Jakarta. Meskipun upahnya yang diterima dia merasa cukup, dia tetap berusaha dan menjadi tulang punggung keluarganya. Ruben Onsu mengaku selama bekerja sebagai clean service, ia juga memiliki prestasi yang bisa dibanggakan, dan namun pekerjaan itu tidak lama ditekuninya karena dia lebih tertarik ke dunia entertainment. Lanjut, Pak. Terus di sini di industri hiburan, pria asal Jakarta ini memulai karirnya dan bergabung dalam grup Lenong Bocah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya nama Ruben Onsu ini dikenal sebagai seorang komedian dan pembawa acara di berbagai televisi swasta. Ruben Onsu juga memiliki bakat menghibur. Dengan celotehannya, ia akhirnya melebarkan sayapnya untuk terjun ke dunia seni peran, dan suami Saroenda ini berhasil membintangi sejumlah judul sinetron hingga layar lebar. Lanjut, Pak. Ini berikut acara komedian TV yang pernah diperankan oleh beliau. Yang pertama ada Lenong Bocah pada tahun 1999 sampai 2004. Yang kedua ada Tawa Sutra 2010 sampai 2011. Yang ketiga ada Ngabuburit 2012, Opera Van Java 2013, Lenong Rempong 2014, Facebooker ada tahun 2014 sampai 2021, Canda Wayang 2014, Rumah Ruben Onsu 2020 hingga 2021, Rumah Onsu 2020 sampai 2021, Pansos atau Panggung Sketsa Oh Seru 2021, Juragan 11 2021 hingga sekarang. Lanjut, Pak. Film yang pernah dibintangi. Yang pertama ada Tina Tun dan Lenong Bocah The Movie 2004. Yang kedua ada Anda Puas Eloyo 2008. Yang ketiga ada Pijat Atas Tekan Bawah 2009. Yang keempat ada Umi Amina 2012 dan Bus Om Bebek 2022. Acara realita. Ada yang pertama
Survivor 2013 sampai 2015. Yang kedua ada belum Pak. Yang kedua ada cerita si Ruben 2020, Diari de Onsu 2020 sampai 2000 sampai sekarang. Menebar berkah ala Bensu 2020, Kakak Beradik Podcast 2020 hingga sekarang, dan The Next Influencer 2021. Ini, Pak. Awal merintis usaha. Sebelum dikenal sebagai pebisnis kuliner ayam geprek, Ruben Onsu pernah merintis usaha telur ayam sebagai supplier. Ruben Onsu membeli telur ayam dari sejumlah peternakan lalu menyuplainya ke hotel yang beroperasi di area Pulau Jawa serta Bali. Dan bisnis telur ayam yang dijalankan Ruben Onsu tersebut bisa dibilang cukup berhasil. Dan sebelum memutuskan untuk membuka usaha kuliner sendiri, Ruben Onsu pernah diminta menjadi duta promosi sebuah bisnis, yaitu Ayam Geprek Bensu yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Brand bisnis yang menjadikan Ruben Onsu sebagai figur promosi tersebut berada di bawah naungan PT Ayam Geprek Beni Sujono dan sudah terdaftar di HAKI. Dan setelah sekitar 4 bulan menjalani kerjasama, Ruben akhirnya hengkang menjadi duta promosi dan tidak lama setelah memutuskan keluar, Ruben mendirikan bisnis franchise-nya sendiri dan diberi nama Geprek Bensu. Seiring waktu berjalan, bisnis yang dikelola oleh Ruben Onsu semakin berkembang dengan pesat. Bahkan bisnis waralaba tersebut mampu menjamur dan membuka cabang di banyak tempat di seluruh Indonesia. Ada sekitar 139 cabang Geprek Onsu yang beroperasi tersebut di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan terdapat 1 cabang yang beroperasi di negara Hong Kong. Dan hal ini membuktikan bahwa kesuksesan bisnis rintisan artis ibu kota tersebut tidak main-main. Dan ini beberapa jenis-jenis usaha. Yang pertama ada Geprek Onsu, Bensu Bakso, Bensu.co, Bensu Drink, Bensu Wager, Besar Food, dan MOP Channel atau Media Onsu Perkasa. Lanjut, Pak. Kunci sukses dan moto hidup. Yang pertama ada harga diri, dan usaha yang kamu lakukan memunculkan kedisiplinan. Jika kamu punya keduanya, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Yang kedua ada jangan pernah patah semangat atas kehidupan yang nggak sesuai dengan rencanamu. Dan jangan sesekali mengucapkan selamat tinggal saat kamu sedang berusaha. Yang ketiga ada lihat ke atas supaya lebih terinspirasi, dan lihat ke bawah agar kamu lebih banyak bersyukur. Dan yang terakhir ada bodo amatlah pada suara-suara yang membuatmu kehilangan kepercayaan diri, karena semua pasti punya potensi. Jangan pernah gentar pada satu perkataan, gagal sekali coba lagi. Oke, terima kasih. Recording in progress. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Untuk karirnya masih berlanjut sampai sekarang. Ya. Terutama yang channel MOP channel itu masih sampai sekarang itu masih berjalan. Masih sampai sekarang. Itu digabung sama yang itu MOP itu digabung. Masih ada yang mau tanya? Iya. Yang pertama, ya sebelum dia sukses, yang pertama waktu hambatannya itu sebelum dia sukses, dia kan pernah bekerja sama Beni berapa sih tadi? Oh ya, sama yang Bensu pertama yang Ayam Geprek itu. Nah, pas dia keluar sebagai duta promosinya, dia juga mendirikan usahanya yang bernama Bensu Geprek juga. Nah, di situ masyarakat menuduh kalau dia plagiat.
karena nama produk yang pertama yang dia kerjasama sama yang perusahaan pertama sama perusahaannya itu namanya itu sama-sama bensu, sedangkan dia ngambil nama bensu itu dari namanya sendiri, sehingga masyarakat bilangnya kalau dia plagiat, dan akhirnya tuh penjualannya itu penurunan besar gitu. Masih ada lagi teman-teman? Udah cukup. Baik, saya akhiri sampai sini. Selamat malam dan terima kasih. Ini gimana pakai gini? Dari mana aja? Namanya siapa itu? Namanya ini panjang nanti Frida. Saya bahasa Inggris Pak. Iya saya pakai bahasa Inggris. Saya ini PDF Pak. Ini baca. Saya dari Indonesia bukan bahasa Inggris. Aku Oh ya, ini iya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Indah Fitri. Tonight I want to describe about biography by Bob Sadino. Next, Mister. Dia cepet banget. Saya nggak ngerti, makanya nggak tahu saya ngeditnya. Iya, kayak gini. Mister, maaf. Cepet banget. Iya. Maaf, salah. He is a businessman, sorry. He is from Indonesia. Was born on Bandar Lampung in 9 March 1933. Ini nggak usah dibaca deh ya. Riwayat sekolahnya di SD Sekolah Rakyat setingkat Yogyakarta, Junior High School Jakarta tahun 1950, and Senior High School, senior bukan ya, benar ya? Senior High School on 1953. Before going to his experience work, I will explain a little of his biography. Bob Sadino is businessman who is quite unique in his appearance. The shirt and shirt his trademark, living simply despite his many possessions. He is a hard worker. Went to college, but because of financial problems, finally decided to work. Once lived in Europe to work and eventually returned to Indonesia with his savings money, buy 2 cars for rent, and at the same time, he became the driver. Because of the accident, finally his car rental was stopped. Sorry, pardon. Yeah, already closed because accident. And then, sorry.
and going startup. Okay. For the work experience, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih jelasinnya? In English. Just in English. Okay, Jepang, bahasa thank Jepang. you. And once work as research kuli bangunan atau kuli proyek tahun berapa ini ya? Lupa tahu saya. Ini kuli bangunan. Kalau misal saya jelasinnya pakai Indonesia aja ya, nggak apa-apa. Karena kecelakaan yang tadi parah, terus akhirnya Bob Sadino itu menjadi kuli bangunan dengan gaji 100 perak pada saat itu. Iya. Per hari 100 perak. Karena kan pada saat itu untuk uang segitu tuh lumayan gede lah ya. And start chicken farming business by borrowing capital from his friend. And next, Mister, sorry. And vegetables. Vegetable business. Then also opened the first hydroponic on Indonesia. And di Indonesia aja deh, susah lah. Cooperate with farmers on Indonesia. Oh, sorry, Mr. Pardon. Cooperate with local farmer and yes, develop can farm. Tadi gue kebetulan soalnya. Selanjutnya mendirikan perusahaan pada tahun 1970, yaitu adalah bernama Camp Chicks. Dia itu kayak menjual barang-barang kayak daging atau supaya telur dan sayur-sayuran yang dihasilkan dari kebunnya dia sendiri. Selanjutnya adalah bisnis bidang properti. Sampai saat ini bisnis itu masih berdiri di Sedayu Group ya. Sekarang masih ada di sana di Kemang. I think it's enough. Selanjutnya adalah his motivation. Setinggi apapun pangkatnya, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usahanya, Anda adalah bosnya. Jadi kita jangan pernah takut buat memulai usaha. Karena sekecil apapun pasti kita jadi bosnya. Selanjutnya adalah saya bisnis mencari rugi sehingga semangat dan jika untung, jadi rasa bersyukur kita tuh bertambah. Ini sorry for this. Ini salah, Mister. Iya, salah. Oke, thank you. There is any question here? Nothing. Any question? Bob Sadino. Oke. Tadi saya sudah jelaskan. Udah, belum? Gimana? Oh iya. Oke, saya jelaskan. I will to explain this. Tadi dia itu udah menjelaskan kalau dia tuh borrow capital from his friend. Iya, dia jadi minjem modal sama temannya itu sekitar 50 juta atau berapa gitu untuk membuka usaha tersebut. Lalu itu kan meningkat ya, karena saat itu penjualan telur ayam itu lagi tinggi-tingginya, akhirnya meningkat, bisa beli sebuah lahan tanah dan akhirnya membuka hidroponik tersebut di Indonesia. Oh ya. Oh, okay. Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya namanya Amelia Rosa. Gimana sih? Bapak. Gini ya. Iya, mana Pak? Gimana sih? Ini Pak paling bawah. Iya, betul. Assalamualaikum. Belum. Ya itu ada yang nanya tuh. Mbak Tina tuh. Udah jawab aja. Japri. Ini jawab nih. Ini. In English, Indah. Iya, Mister. Sepajar. Jadi apa pertanyaannya? What motivated you to choose Mr. Bob Sadino to become an idol? Because Bob Sadino is a good mentor for business. He's never feeling felt in business, clever, and I think enough. Work hard, yes. Work hard. Hard worker. So, this is living simply despite his many possession. Jadi dia tuh hidup walaupun kaya, bergelimang harta, tapi tidak sombong. Low profile. Stay humble. Itu yang gampang. Miss Martina, coba dijawab. Oke, thank you. Iya, aku berbuat batuk gini. Ya Pak. Itu belum. Ya belum. Iya. Ntar saya jawab pakai bahasa Padang. Dan nggak ngerti lagi dan. Iya. Sama siapa tuh? Enggak tahu deh. Jadi mahal. Mahal bang. Udah berapa tahun? Astagfirullah tergadai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut aja Pak. Neng. Ini adalah salah satu idol saya di pengusaha bisnis yang mantap, yaitu Jogi Hendra Atmaja. Jogi Hendra Atmaja merupakan seorang pengusaha sukses di bidang produk makanan ringan dan minuman kemasan. Ia lahir pada tahun 1946 di Jakarta. Saat ini dia menjabat sebagai komisaris utama di PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group.
Setelah menempuh pendidikan sekolah hingga SMA, Jogi Hendra Atmaja kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang lebih tinggi yaitu di Fakultas Kedokteran Trisakti. Nah, udah lanjut Pak. Itu aja kok. Awal mula merintis karir. Setelah berhasil menempuh pendidikan kedokteran di kampus Trisakti, Jogi Hendra lebih tertarik ke dalam bisnis dan usaha. Ia dan kedua rekannya bernama Raden Sedido dan Insinyur Darmawan Kurnia memutuskan untuk menjalankan bisnis bersama dengan mendirikan PT Mayora Indah pada tanggal 17 Februari 1977 di Jakarta. PT Mayora yang didirikan saat itu ialah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam mandringan sebagai produksi utama. Lokasi pabrik pertama Mayora terletak di daerah Tangerang, Banten. Sejak awal berdiri Mayora, Jogi sebagai pendiri dan pemilik perusahaan tersebut menjalankan posisinya sebagai komisaris utama. Nah, lanjut Pak. Nah, ini adalah jenis-jenis usahanya. Ada Roma, biskuit Roma, terus permen Kiss, Sleolai, Energen, Torabika. Nah, banyak deh. Lanjut Pak. Ya, lumayan banyak lah. Kekayaannya. Kekayaan Mayora Group. Dengan keberhasilan Mayora Group memproduksi berbagai macam produk yang digemari baik dalam luar negeri. Ini kekayaan Jogi Hendra Atmaja sebagai pendiri otomatis ikut bertambah dalam jumlah kekayaan yang fantastis. Bahkan saat ini produk-produk terkenal buatan Mayora seperti Kopiko, biskuit Roma, Torabika, dan produk lainnya sudah berhasil merambah pasar luar negeri hingga 90 negara di dunia. Jumlah karyawannya cukup banyak, sekitar 30.000 sampai 50.000 karyawan saat ini. Oleh karena itu nilai kekayaan Jogi Hendra Atmaja naik secara bertahap, yaitu di 2016 tercatat 10 triliun, 2018 meningkat 33 triliun. Next. Iya itu, iya dah uang. Ya udah, kunci suksesnya yaitu kerja keras dan proses adalah jalan utama menuju tangga kesuksesan seperti apa yang dilakukan oleh Jogi dalam merintis bisnisnya. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisnis, ia berhasil membuktikan bahwa memulai bisnis bisa dilakukan oleh siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Terima kasih. Udah Pak. Udah. Oh ya, ada yang mau bertanya? Ya Allah, Pak. Tahu dia mah. Iya. Ini dia apa namanya itu? Dia membuktikan bahwa nggak semua dari orang pengusaha itu harus dari latar belakang pembisnis gitu loh. Buktinya dia dari Fakultas Kedokteran, dari kuliahnya di kedokteran, dia bisa membuktikan bahwa dia bisa jadi pengusaha sukses tanpa harus ada di latar belakang pengusaha gitu. Makasih. Ih, banyak banget. Ya cuma satu tadi. Ya Allah. Mau tanya Pak. Ih, jangan susah. Ya itu tadi. Gara-gara dia itu nggak ada latar belakang pebisnis. Dia kan dari latar belakang kedokteran tuh kuliahnya. Nah, gara-gara itu saya mengambil dia sebagai idola, gara-gara dia nggak ada latar belakang bisnis, tapi dia membuktikan bahwa nggak semua pebisnis itu harus ada di latar belakang pebisnis gitu loh. Dia bisa membuktikan bahwasannya ya dari kuliah kedokteran juga bisa loh jadi pengusaha sukses seperti itu. Ya Allah. Bisa, apalagi administrasi bisnis pasti bisa lah pasti. Bisa. Ya Allah. Jangan pakai bahasa Inggris, kenapa? Nggak, saya kurang padam ini kalau bisa bahasa Inggris, saya dah. Itu apa, Pak?
Hmm. Ini nanyanya ke Bapak Joji Hendratmaja bukan ke saya. Iya, maaf Pak. Solusinya apa ya? Menurut saya yaitu berusaha dan berdoa, jangan pernah lupa sama yang Maha Kuasa intinya. Itu sama Tuhannya jangan tinggal. Udah ya, udah Pak. Oh iya Pak. Ya ampun, dada aja. Amelia, Apa lagi ini? I have question for you. I have some question like Mbak Agustina. So what your motivate to choose Mr. What's the name, Mr. Mayora Group Udah denger ya kali ya tadi. to become an idol? Tadi udah nanya Bapak Pajar. Udah ada yang nanya Oh, Pak oke. Imam tadi. Yang lain dong. Ya Allah, apa? Tadi bapaknya gitu. Ya Allah. Apa nanyanya? Enggak dulu. Ini salah bertanya. Tahu ya. Saham lagi. Mary Pak, Mary. Ayo, ada Mary. Ya nggak sampai saham-sahamnya juga kali gue searching ya Allah. Enggak sampai situ. Nah itu udah dijawab. Oh, berapa itu? Udah dijawab sama Bang Amir ya. Soalnya aku nggak tahu. Maaf. Nah itu. Udah ya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi Pak? Oh udah dia. Oke, thanks. Iya, sama-sama. Can we get some online participant presentation? No, sir. Not yet. All of you not yet ready? Emang bisa Pak presentasi Ada yang siap dari yang online?
Anggraini. Oh, Wahyu, Anta Putra, dari Fikri, Fitri ya Pak. ya. Fitri ya. Ini dibaca aja Pak. Ya. Kem. Ya, aku lagi sakit. Ya, soalnya nggak apa-apa. Suara aja ya Pak ya. Udah, nggak apa-apa. Nggak pakai kerudung. Filenya. Kenapa Pak? Ada apa Fitri ya? Pak, ini presentasi online. Ya. Pakai kamera apa enggak ya? Kenapa? Nggak perlu pakai kamera, nggak apa-apa. Jadi suara aja. Ya. Oh, oke Pak. Saya siap. Aku dulu Pak. Fitri. Oh ya udah Kak Fitri. Apa-apa. Kirim filenya belum? Aku udah kirim Pak di grup dari Selasa kemarin. Paling atas Pak. Paling atas. Iya. Wahyu siap Pak, Wahyu siap. Yang Aurel Hermansyah tuh Pak. Namanya apa? Nama apanya Pak tugasnya? Nama filenya? Bentar. Tugas kewirausahaan Fitria AB Malam. Itu aku di atas deh Pak. Di bawahnya ITIS. Oh, itu apa? Ya Pak. Di bawahnya ITIS Pak. Di grup. Wahyu Putra Lesmana siap Pak. Namanya siapa namanya? Fitria. Di grup? Fitria. Ya nggak ada. Ya, ya. Samin. Samin.
Lagi saya tulis bentar. Wahyu. Wahyu, Ustaz. Kita Iya, Pak. download ya. Wahyu, Wahyu Lesmana, Pak. Yang Hairul Tanjung, Pak. Hairul Tanjung. nama filenya. Hairul Tanjung, Pak. Yang atas, Pak. Ditulis saja. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wahyu start on cam. Silakan Wahyu. Ya. Suaranya aja nggak apa-apa ya, Pak. Suaranya Ya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh yuk. Ya, diem lo, diem. Harus pakai kamera. Yuk kamera, yuk. Yuk kamera, yuk. Harus pakai kamera. Harus pakai kamera yuk, nggak boleh. Udah. Nah, kan gitu ganteng. Makan gitu. Enak. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang biografi dari seorang Hairul Tanjung. Lanjut, Pak. Lanjut. Hairul Tanjung, pengusaha dan birokrat Indonesia. Profesor Dr. H.C. Dr. Gigi Haji Hairul Tanjung, MBA, EDAN, Suendi Hairul Tanjung, lahir pada tanggal 18 Juni 1962, adalah pengusaha Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Perekonomian, menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Hairul Tanjung memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan yang membawakan beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan CP Global Resources.
Saat ini Hairul Tanjung juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan yaitu Pariantri, Indotama, CT Group, dan Pararekan Investama. Lanjut Pak. Ini adalah informasi pribadi dari Hairul Tanjung. Hairul Tanjung lahir pada 18 Juni 1962 di Jakarta. Istri dari Hairul Tanjung bernama Anita Ratnasari Tanjung. Anak putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Orang tua, ayah bernama Abdul Ghaffar Tanjung dan ibu Halimah. Kerabat dan mempunyai kerabat yaitu Hairul Tanjung adik, Julius Ruslan, Denis Jopro Saputro, Ista Aisyah Jopro Saputro, Gwinandra Jati Kusumo menantu. Tempat tinggal Jalan Teguh Umar nomor 50 Menteng, Jakarta Pusat. Alma mater Universitas Indonesia, Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Pekerjaan pemilik dan CEO CT Group. Profesi pengusaha, dikenal karena pendiri CT Group. Julukan si anak singkong menjuluki dirinya sendiri. Mendiri 1987, mendirikan PT Pariantri Indotama bersama dengan tiga rekannya pada tahun 1987 dengan modal awal sebesar 150 juta dari Bank Exim. Hairul dan rekannya pun memproduksi sepatu anak-anak untuk kemudian diekspor. Pada tahun 1996, kemahiran Hairul Tanjung dalam membangun jaringan sebagai seorang pengusaha membuat bisnis yang akan ia bangun berhasil ia arahkan ke konglomerasi dalam bisnis yang memposisikan dirinya dalam tiga bisnis inti yaitu bidang keuangan. Ia mengambil alih Bank Tarman pada tahun 1996 dan kini bernama Bank Mega. Tahun 2001, Bank Mega tersebut berhasil menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Berikutnya, Bank Mega pun menjadi tulang punggung bagi para grup sebagai perusahaan yang didirikan Hairul Tanjung. Dan 2006, perusahaan berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Media. Lalu sejak itu, nama Trans-TV pun berubah menjadi Trans7. Tahun 2013, Hairul Tanjung memisahkan perusahaan di sektor media di tahun 2013 dengan mendirikan Transmedia. Awal merintis, Pak. Tahun 2018, Transmedia melalui Trans7, Trans-TV dan Transvision mendapatkan hak siaran Piala Dunia di Indonesia. Awal merintis. Di tahun 1980-an, laki-laki kelahiran Jakarta 18 menempuh pendidikan Fakultas Tradisi di Universitas Indonesia. Kala itu ada seorang dosen meminta seluruh mahasiswa di angkatannya yang berjumlah sekitar 100 orang untuk mencetak buku praktikum. Kan banyak tuh tempat fotokopian. Saya tanya, satu buku praktikum itu harganya 500, kata CT dalam catatan Seksikom 21 April 2018 silam. Kemudian ia pun teringat memiliki seorang teman di bangku SMP yang memiliki usaha pencetakan. Ia pun bertanya kepada temannya, itu berapa harga cetak buku di tempat usahanya. Ternyata biaya cetak. Iya yuk, iya udah yuk, ya semua yuk. Yaudah. Lalu durasi.
Gitu Pak, lanjut aja Pak. Langsung aja pertanyaan yuk. Gua mau nanya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, langsung diringkas saja ya. How are you? Gimana Pak? Ringkas saja ininya presentasinya terus lanjut. Grup ini didirikan pada tahun 1987 oleh CP dengan nama grup. Awalnya bisnis para grup berfokus pada pembuatan alat kaki untuk ekspor dan genting untuk industri perumahan dalam negeri hingga sekitar tahun 2006 sampai 2007. Para grup menjadi salah satu konglomerat bisnis dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia melalui akuisisi agresif dan pertumbuhan organik dari bisnis intinya. Nama CT Group baru dipakai pada tahun 2008. Rebranding yang dilakukan para grup dengan menyamakan nama dan karakter Hairul Tanjung diharapkan bisa membangkitkan nilai-nilai optimisme dan kepemimpinan teladan untuk masa depan. Lanjut Pak. Kunci sukses dari Hairul Tanjung. Membagi 3, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas. Motonya Pak. Moto hidup, kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Selain kerja keras, hal lain yang harus diingat adalah kerja ikhlas. Selain itu baru menyerahkan segala hasil kerja keras pada Tuhan. Setinggi-tingginya jabatan apapun dalam pekerjaan, tetap saja kita adalah pegawai. Tapi sekecil-kecilnya usaha kita tetap saja itu bos. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan atau lanjut? Saya Pak yang online mau nanya Pak. Oh, Jangan susah-susah Ki. Fitria. Nama saya Oki Duyan Pak. Lanjut aja Pak, itu Fitria Pak. Fitria masih download. Iya, Fitria masih Pak. Oke dulu atau siapa nih? Iya Oki dulu Pak ya. Oke. Lanjut aja Pak. Fitria Pak. Lanjut. Fitria bisa. Masih download. Oki atau Fitria dulu Pak? Fitria belum bisa karena waktu Ya dulu lo, entar terakhiran lo. Oke Pak, siap Pak. Oke atau Sofi? Terima kasih ya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Saya kan udah presentasi Pak. Udah kan? Iya saya udah Pak. Maksud tadi saya mau nanya Pak. Ngomongin siapa? Kalau mau nanya di aja. Iya Pak, oke Pak. Saya Oki Duyan udah Pak minggu kemarin. Iya, mau nanya apa? Udah Pak, udah ditutup Pak itu Pak, tadi Pak. Oke, kelamaan nanti. Oke, iya. Oke. Pak, baru nanya Pak. Ada Ini Sofi dulu sebentar. Sofi
Itu saya ya, Pak. Ya, Sophie, Udah dimulai? sebentar. Ya, Iya. Saya mulai ya, Pak. oke, silakan. Halo everyone, selamat malam semuanya. Saya ingin mempresentasikan hasil yang saya kerjakan dalam tugas Bapak Arif dan mengapa saya mengambil biografi beliau karena motivasi hidup beliau yang sedikit membangun pola pikir saya dan juga tujuan hidup saya, yaitu Antoni Salim. Nah, siapa yang nggak kenal ya sama beliau pasti udah nggak asing lagi, yaitu siapa? Yaitu salah satu orang terkaya di Indonesia bahkan di dunia. Berikut adalah biografi beliau sedikit. Beliau tuh sering disebut dengan Lim Hongxi, itu adalah nama Tionghoanya, tapi yang kita kenal adalah Antoni Salim. Beliau pengusaha, dia merupakan anak dari Sudono Salim dan lahir di Kudus 25 Oktober 1949. Memiliki 3 orang anak, antara lain Aston Salim, Astrid Salim, dan Alton Sephanus, dan menikah dengan Margaret Salim. Dia juga bersaudara kandung dengan Mira Salim, Albert Salim, Andre Salim, dan Anthony Salim kelulusan Lesford di Inggris. Dia mengambil jurusan teknologi dan juga bisnis. Organisasi yang beliau bangun adalah Bisnis Indonesia Group. Nah, Bisnis Indonesia Group itu apa aja? Antara lainnya adalah Unit Usaha, PT Jurnalinda Aksara Grafik, terus PT Aksara Warta Mandarin, dan PT Aksara Lopus. Grup ini termasuk di bidang bisnis kelompok yang dibangun oleh Sukadani Sahid Kito Sorjono dan Insinyur Ciputra Antoni Salim dan juga Erik F.H. Dasamola. Karir selanjutnya, Pak. Ya, karir dan pengalaman kerjanya pun tidak bisa diragukan lagi. Salah satunya sebagai CEO di Salim Group, Presiden Direktur di Indofood, dan lain sebagainya, di mana yang sudah saya catat di layar. Bisa selanjutnya, Pak. Awal mula merintis usahanya pada saat kondisi Indonesia yang mengalami krisis monitor di tahun 1998, Sudono Salim atau ayahnya memutuskan untuk mewariskan usaha kepada sang anak, yaitu Antoni Salim. Antoni Salim memiliki tantangan yang sangat besar pada awal mula pemegang utama Salim Group. Karena pada saat itu Salim Group diambang kebangkrutan karena memiliki hutang mencapai 55 triliun rupiah. Dampak krisis moneter emang cukup dahsyat karena dapat membuat perusahaan raksasa gulung tikar. Namun Antoni Salim selaku pemilik dari Salim Group juga memiliki insting bisnis seperti ayahnya. Sebagai upaya untuk melunasi hutang tersebut, Antoni Salim rela melepas beberapa jumlah sahamnya pada beberapa subsidi Salim Group seperti BCA, Indocement, dan juga Indomobil. Selanjutnya, Pak, maaf. Dan pada akhirnya keputusan ini terbukti dapat menyelamatkan Salim Group beserta jumlah anak usahanya di ambang kebangkrutan. Di bawah kepinauan Antoni Salim dalam mengelola usaha grup Indofood, Bogosari berhasil digadang-gadang sebagai instan dan juga tepung terbesar tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Selanjutnya, Pak. Berikut usaha-usaha besar yang dipegang Antoni Salim adalah PT Indofood Sukses Makmur sebagai IBF dan ICBP, bergerak di bidang pembuatan mie dan bahan makanan seperti produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus seperti kemasan. Sedangkan di bidang ICBP, yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, dan konstruk, jasa manajemen dan penelitian di pengembangan. Sedangkan PT Bumi Resort Tbk bergerak di bidang operator bertaraf di internasional dalam sektor energi dan pertambangan usaha-usaha lainnya. Selanjutnya, Pak.
Setelah bisnis besar pun berjalan dengan lancar, Antoni Salim pun tidak berhenti membuat bisnis diantaranya seperti di Tionghoa ataupun Hong Kong sebagai bisnis berikut ini. Selanjutnya Pak. Ini motivasi yang saya bilang di awal tadi yang membuat pikiran saya terbuka, yaitu motivasi yang Antoni Salim itu berasal dari kata-kata ayahnya, yaitu bagaimana kalau gagal dalam usaha. Dan jawabannya adalah jangan putus sebagai bangun lagi dengan kiat yang baru, jadi seterusnya dan menemukan formula yang baru yang pas untuk sukses. Jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang sukses dengan cara beruang pasti akan segera gulung ikan kalau orang menolaknya. Oleh karena itu lebih baik untuk sedikit namun diusahakan secara jujur dan ikhlas. Motivasi tersebut yang membuat Antoni Salim menjadi sukses seperti sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan? Udah Pak. Udah ya. Nggak ada yang lainnya kayaknya. Lanjut, siapa lagi mau? Sudah ya. Kalau gitu saya tutup ya. Iya. Bentar ada ngecek dulu. Tinggal satu pertanyaan tadi dari Akbar Kota Wahyu. Jawab. Wahyu masih beredar. Jawabannya itu dipanggil Pak Akbar. Pak Wahyu. Kita coba ya. Oke, terima kasih untuk malam ini yang sudah presentasi. Next time kita lanjutkan lagi setelah UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.